Seekor kupu-kupu menyentuh kaki pria itu. Dan sedetik kemudian. Apa yang kau lakukan? Kupu-kupu ini memiliki wajah manusia. Bagaimana mungkin makhluk seperti ini ada? Meskipun kehilangan satu tangan, ia berhasil menyelamatkan nyawanya. Saat rekannya asyik menonton, sekelompok wajah manusia menyerang mereka. Dan 187 jari di mulut mereka terus bergerak-gerak. Ternyata, jika tersentuh makhluk di pulau ini, tubuh akan dipenuhi tanaman, atau berubah menjadi monster mengerikan. Meskipun berbahaya, pulau ini menyimpan obat keabadian yang didambakan. Jika meminumnya, meski tertusuk ribuan panah, atau organ dalam terburai, bahkan kepala tertusuk pisau, semuanya akan pulih seketika. Sungguh obat ajaib. Pemerintah mengirim 10 terpidana mati untuk mengambil obat itu. Siapapun yang berhasil membawanya kembali, akan dibebaskan, untuk mencegah mereka kabur. Setiap terpidana didampingi Algojo, untuk mengawasi mereka. Namun, obat keabadian terbatas. Jadi setelah memulai perjalanan, mereka menggunakan berbagai cara licik untuk meningkatkan peluang mereka. Ada yang berencana membunuh pesaing sebelum sampai di pulau. Ada yang mencoba bersekongkol untuk bekerja sama. Ada juga yang setelah sampai di pulau, menggunakan rayuan untuk mendekati Algojo. Bahkan ada yang melanggar aturan dengan membunuh Algojonya sendiri. Intinya, mereka menjadikan pulau ini tempat melampiaskan nafsu, karena mereka tidak percaya ada obat keabadian di pulau itu. Namun, tokoh utama kita percaya akan hal itu, karena mertuanya pernah meminum obat keabadian. Meskipun tempat ini seperti surga, dan tampaknya menjadi tempat yang paling mungkin untuk tumbuhnya obat keabadian. Menurut Gabimaru, jenis dan habitat tanaman sangatlah kacau, seharusnya terasa aneh, dan mungkin ada makhluk lain yang tidak diketahui. Untuk menghadapi bahaya yang tak terduga, ia melepaskan tali di tangannya. Sayangnya, Sagiri adalah orang yang kaku, dan tidak mengizinkannya. Hal ini membuat Gabimaru kesal. Tidak, pura-pura tidak tahu saja. Tidak, dan menurutnya, air dan makanan hanya cukup untuk 3 hari. Petunjuknya pun hanya sebuah lukisan. Pemerintah jelas tidak serius mencari. Namun sedetik kemudian, meskipun dengan wajah penuh kebencian, ia sangat ingin menamparkan wanita itu. Tapi karena ia harus kembali menemui istrinya, ia terpaksa menuruti perintah wanita itu. Namun, saat wanita itu mengikatnya, sebuah kejadian tak terduga tiba-tiba muncul. Tapi jangan terlalu memaksa orang. Gabar. Ternyata itu adalah Gabimaru, si penjahat terkuat. Namun, luka sekecil ini, bagi Gabimaru, hanyalah seperti gigitan nyamuk, dan ia tak lupa mengejek Sagiri. Kau baik-baik saja? Agak sedikit. Leherku hampir putus. Ngomong-ngomong, orang itu, tangannya tidak diikat. Hal ini membuatnya sangat malu, sampai ingin menggaruk jari kakinya. Bukan, ini, yang mulia Gabimaru. Kenapa tangannya tidak diikat? Kau masih kaku sekali. Sagiri, ikat saja saat kita kembali nanti. Aku tidak mau berdebat dengan sampah masyarakat ini. Bodoh sekali. Dengar tidak, melihat wanita itu terdiam, membuatku ingin tertawa. Selanjutnya, untuk mengurangi pesaingnya, seorang penjahat menyerang Gabimaru dengan gada. Namun di saat genting ini, Sagiri yang sedang kesal, malah menyuruhnya bertarung dengan tangan terikat. Sudah kuikat, penjahat yang sombong itu mengira dirinya akan menang. Padahal, serangan balik lawannya baru saja dimulai. Ia tak menyangka, tubuhnya yang beratnya 2,5 ton, bisa terlempar ke udara oleh pemuda 45 kg, dengan satu ayunan tongkat. Terikat begini memang merepotkan. Tadinya kupikir pertarungan sudah berakhir. Ternyata ia memakai baju zirah anti ledakan di seluruh tubuhnya. Meskipun ini sedikit merepotkan Gabimaru, di hadapan kekuatan absolut, ia hanyalah sampah. Akhirnya, dengan gerakan lincahnya, ia menancapkan semua senjatanya ke titik lemah penjahat itu. Dan setelah itu, ia tak lupa bergaya. Tanganku terikat. Loh, namun saat itu, Algojo tiba-tiba menghunus pedangnya. Tadinya kupikir ia akan menyerang Gabimaru. Namun ternyata, sasarannya adalah kepala penjahat itu, karena ia harus membawanya kembali sebagai bukti. Benar-benar orang yang tahu situasi. Ia tahu bagaimana beradaptasi. Dan saat kembali, ia tak lupa mengingatkan Sagiri. Meskipun seorang samurai harus patuh perintah, yang terpenting adalah prioritas. Sekarang yang terpenting adalah mencari ramuan keabadian. Dan yang lainnya adalah sekunder. Daripada mematuhi aturan dan pulang dengan tangan kosong, lebih baik melanggar aturan dan mencapai tujuan. Begitu selesai bicara, ia berniat membunuh Gabimaru. Tiba-tiba, lebih baik aku membunuhnya sekarang juga.
Jangan bercanda, waktunya tidak banyak. Aku hanya ingin kembali ke istriku. Aku tidak peduli yang lain. Saat itu dia menyadari bahwa dirinya bukanlah tandingannya. Terpaksa ia berpura-pura tenang dan bergegas pergi. Namun, perkataannya tadi jelas mengingatkan pemuda itu. Benar saja, ia berniat membunuh wanita itu. Sejak kecil ia diajarkan, jika tidak menjadi kuat, ia tidak bisa melindungi semua yang berharga baginya. Dan ia juga tahu betul, jika Iwagakure sampai ke pulau itu, maka semuanya akan sia-sia. Jadi, ia harus menemukan ramuan keabadian sebelum itu. Meskipun ia tidak punya dendam dengan wanita itu hanya akan menghalanginya. Jadi, ia harus membunuh Sagiri. Tapi di saat genting, ia teringat perkataan istrinya. Wajar saja jika kau tidak ingin membunuh. Meskipun pemuda itu bersikeras bahwa dirinya adalah mesin pembunuh tanpa ampun. Perkataan istrinya membuatnya tersipu malu. Apa yang kau katakan? Kau bahkan tersipu saat berciuman. Keberanian sejati adalah mengikuti kata hatimu. Saat itu ia perlahan menyadari. Sejak bertemu istrinya, ia perlahan memiliki perasaan. Ia tidak hanya mengerti kebencian, tapi juga tahu apa artinya lemah. Maka dari itu ia selalu ragu. Namun, logikanya mendesaknya, jika ia tidak membunuhnya, kemungkinan ia untuk bertahan hidup sangat kecil. Maka ia berniat membunuhnya. Tak disangka, di saat genting, Sagiri mengeluarkan sarung pedangnya untuk menangkis serangan mematikan itu. Namun, di hadapan kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Dengan cepat ia menindih wanita itu. Tadinya dikira dengan prinsip kekuatan mertuanya, ia akan mengakhiri semuanya. Namun pada akhirnya, ia tersentuh oleh perkataan istrinya. Dan akhirnya ia benar-benar menjadi manusia dengan perasaan normal. Sementara itu, wanita yang memahami isi hati Gabimaru dan pikiran sejatinya, juga bersedia melepaskan keteguhan hatinya, dan memilih untuk menyaksikan ia berubah. Kau bukan dirimu yang dulu lagi. Sebelum keduanya tersadar, sekelompok siput berwajah manusia mengepung mereka, dan muncullah bos Putri Duyung. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus. Menjauhlah. Secara lahiriah, pria itu tampak babak belur, tapi sebenarnya ia hanya berpura-pura. Pria kekar itu mengira ini adalah kesempatan untuk menyerang. Tapi sedetik kemudian, aku tak sudi meladenimu. Dia tak pernah menyangka bahwa tubuhnya yang 2,5 ton bisa terlempar oleh pria kurus 40 kg. Tepat saat pedang jatuh, dengan kecepatan kilat, dia menusukkan tombak ke tubuh lawannya. Meski berhasil membunuh lawannya, dia juga menarik perhatian monster di sekitarnya. Tak hanya siput berwajah manusia, tapi juga ada monster paus dengan tasbih dan 10 lengan. Meskipun Gabimaru sudah menduga, pulau ini penuh bahaya, pemandangan aneh ini tetap membuatnya merinding. Mau tak mau, dia harus menghadapinya. Dia tak pernah menyangka, meski kepalanya sudah hancur, lawannya masih bisa bergerak bebas. Dalam situasi ini, dia teringat ajaran kepala desa. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Daripada menghabiskan banyak energi melawan makhluk tak dikenal, lebih baik melarikan diri dan menyimpan tenaga. Tapi saat dia ragu apakah harus membawa algojo yang tak berguna, dia diserang monster. Meskipun tubuhnya sekeras berlian, setiap monster hampir sekuat dewa. Kekuatan setiap monster mendekati kekuatan dewa. Gabimaru terluka parah, dihadapkan dengan kekhawatiran wanita itu. Dia tak ragu lagi, dia memilih untuk melarikan diri bersamanya. Tapi sudah terlambat, mereka berdua telah dikepung oleh monster yang mirip biksu. Mereka dikepung monster yang mirip dengan biksu Buddha. Setiap monster tingginya lebih dari 500 meter. Yang lebih mengerikan lagi, semuanya memiliki senyuman aneh, seolah-olah mereka yakin akan menang. Namun, pahlawan kita tidak bisa mati semudah itu. Dia rela membakar umurnya untuk menggunakan jutsu kuat untuk membunuh raksasa di depannya. Ninjutsu, pendekar api. Bunuh saja. Demi bertahan hidup. Demi mendapatkan pengampunan dan melarikan diri dari dunia yang berlumuran darah. Dia terus membunuh.
Tapi seperti kata pepatah, jangan takut pada musuh seperti harimau. Saat Gabimaru fokus bertarung, Sagiri diserang monster. Bahkan siput kecil pun tak berani dia bunuh. Dia benar-benar tak berguna. Di saat genting, pahlawan kita harus menyelamatkannya. Akibatnya, dia diserang monster lain. Untungnya, Algojo datang menyelamatkannya. Kalau tidak, dia akan mati di sini. Meskipun bahaya telah berlalu, tapi krisis baru muncul segera setelahnya. Namun, Kunoichi itu tidak tahu betapa setianya Gabimaru pada istrinya. Bagaimana mungkin dia tergoda oleh rayuannya? Aduh. Apa yang kau lakukan? Rayuanmu tidak mempan padaku. Aku tahu betul trik Kunoichi. Karena rencananya telah terbongkar, dia mengungkapkan niat sebenarnya untuk mengajak Gabimaru bergabung. Meskipun merasa terganggu, Gabimaru tetap meminta pendapat Yuzuriha. Namun, rayuan Kunoichi yang terus-menerus membuatnya sangat muak. Tetapi kata-kata Kunoichi selanjutnya membuat Gabimaru menghilangkan sebagian besar kekhawatirannya. Kami bisa saling mengkhianati kapan saja. Kunoichi ingin sepenuhnya menghilangkan semua kekhawatiran Gabimaru. Oleh karena itu, dia mengatakan, jika mereka bertugas melawan monster, maka mereka akan memberikan semua informasi yang telah dikumpulkan di pulau itu. Misalnya, kupu-kupu berwajah manusia. Mereka tidak hanya beracun, tetapi sisik mereka juga dapat menyebabkan halusinasi. Siput raksasa sepanjang 2 meter memang menjijikkan, tetapi bisa diabaikan, karena mereka hanya memakan bangkai. Dia mengetahui hal ini, karena sebelumnya telah menggunakan rayuan untuk menipu Shija, seorang kriminal yang telah melajang selama 30 tahun. Dan terus-menerus melakukan eksperimen padanya, sampai dia mati. Wanita ini benar-benar kejam. Gabimaru berpikir, meskipun mencari ramuan keabadian adalah tugas utama, bertindak gegabah hanya akan membawa lebih banyak masalah. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia setuju. Aku juga butuh informasi. Bertindak bersama juga tidak masalah. Bagus sekali. Aku sangat menyukaimu, Gabi. Aduh. Aku hanya sedikit bersemangat. Apa yang kau lakukan? Perubahan sikapmu ini membuatku tertawa. Namun, bukan hanya mereka yang bergabung. Siapa sangka Algojo yang biasanya tidak akur, justru bergabung dengan Raja Bandit. Kekuatannya berasal dari kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan apapun. Jika keluarganya dihukum mati, dia memilih mengemis untuk bertahan hidup. Jika ditangkap bandit, dia akan bergabung dengan mereka, sampai akhirnya menguasai semuanya. Bahkan jika ditangkap pemerintah, dia akan membantu adiknya membersihkan namanya, dan menyuruhnya menyusup ke pemerintahan, untuk mencari kesempatan menyelamatkannya. Sungguh, survival of the fittest sejati. Sekarang, menghadapi monster yang datang, mereka memilih untuk melarikan diri. Namun di tengah jalan, adiknya ditangkap monster. Dikira dia akan menyelamatkannya. Ternyata Raja Bandit malah melarikan diri. Adiknya terpaksa menyelamatkan diri sendiri. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, dia tidak meninggalkan adiknya. Dia justru pergi mencari senjata. Saat dia sedang asyik, wajahnya dihajar monster hingga hancur separuh. Dihadang oleh musuh. Dia berpikir karena tak bisa kabur, maka ia harus bertarung sampai mati. Apa urusan kejahatan dan dosa denganku? Ini semua keputusan sepihak kalian. Budak-budak yang hanya mengikuti kebenaran. Boneka tanpa keinginan. Aku akan melakukan apa yang kuinginkan. Benar-benar raja perampok. Kekuatannya memang luar biasa. Dan setelah itu, dia bilang, jika menemukan ramuan keabadian, dia akan memakannya bersama adiknya, dan hidup abadi tanpa rasa khawatir. Dengan ritme seperti ini, tim-tim pasti akan bertemu. Lalu, percikan api apa yang akan muncul di antara mereka? Bocah 7 tahun yang masih belum bisa berdiri dan berjalan. Bukan karena tubuhnya lemah, tetapi karena ototnya terlalu berkembang. Jika dia berdiri dan berjalan, 308 tulangnya akan remuk. Namun, dia tidak menyerah. Dia mencoba berdiri setiap hari. Meskipun setiap kali tulangnya patah, ibunya selalu membetulkan tulangnya sambil menangis. Untungnya, setelah 9.999 kali gagal, akhirnya dia bisa berdiri normal. Karena tubuhnya menumbuhkan otot berbentuk cangkang yang bisa dikendalikan. Meskipun 95% kekuatan ototnya tersegel, tenaganya masih 500 kali lipat orang dewasa. Dan dia harus makan 2,5 ton makanan setiap hari untuk mempertahankan energi tubuhnya. Jika makanannya kurang, dia akan kehilangan akal sehat dan membunuh penduduk desa. Dia makan daging manusia untuk bertahan hidup. Bahkan orang tuanya sendiri, anak yang berbakti. Untungnya, akhirnya dia ditaklukkan oleh 3.000 tentara, dan dibuang ke pulau neraka. Di sana, dia harus mencari ramuan keabadian untuk menebus dosanya. Begitu sampai di pulau, dia langsung lapar. Dia segera membunuh Algojo yang mengawalnya. Namun, daging sekecil itu, bahkan tidak cukup untuk mengganjal perutnya. Meskipun pulau itu kaya akan flora dan fauna, semuanya beracun. Untuk mengisi perutnya, dia harus berburu tahanan dan Algojo lain di pulau itu untuk dimakan. Saat dia hampir berhasil, Gabimaru yang tiba-tiba muncul.
menendangnya hingga terlempar jauh. Tapi luka sekecil itu, bagi Haitaro yang kebal senjata, tidak ada artinya. Gabimaru segera menyadari, dari tatapan mata Haitaro yang dipenuhi urat hitam, bahwa melarikan diri dengan 2 beban tidaklah mungkin. Jadi, dia harus membunuhnya. Tapi mengingat pertahanan sekeras berlian lawannya, membuatnya kebingungan. Si serigala abu-abu ingin memakan manusia, jadi dia mencabut pohon willow di dekatnya, dan melemparkannya ke arah si kurcaci yang sedang berpikir. Lalu, dengan kecepatan kilat, dia menggunakan jurus telapak Dewa Tathagata. Meskipun Gabimaru memiliki pertahanan sekeras baja, dia tidak berani menangkis serangan secara langsung. Karena firasatnya mengatakan, jika tubuhnya terkena serangan, dia pasti akan mati. Dia berpikir karena dia tidak bisa menyerang dari dekat, maka dia harus melawan dengan ninjutsu. Jadi, ninjutsu, Raikiri. Gabimaru tidak menyangka, serangan yang bisa menembus 10 pohon besar, tidak mempan sama sekali, dan pedang putihnya, dengan mudah diatasi. Namun, dia pernah berpikir, untuk menggunakan ninjutsu api terkuatnya untuk membakarnya. Tapi itu terlalu berisiko, karena jika waktunya tidak tepat, dia juga akan mati di tempat. Apakah benar-benar tidak ada cara? Untungnya, Yuzuriha membantu, dan memberi mereka secercah harapan. Selama mereka mengincar celah, antara otot dan tulang, tubuh sekuat apapun bisa dipotong. Tapi si serigala abu-abu tingginya 3,5 meter. Memotong kepalanya tidak mudah. Untuk memberi Yuzuriha kesempatan, Gabimaru harus menangkis serangan secara langsung. Dia pikir dia bisa memotong kaki kiri raksasa itu. Tapi Yuzuriha gagal di saat-saat kritis. Karena dia masih pemula, kemampuan bertarungnya sangat buruk. Gabimaru tidak punya pilihan selain mencari kesempatan bagi Yuzuriha untuk terus mencoba. Namun, kekuatan lawan terlalu besar. Kaki Gabimaru sering mati rasa. Dan saat bergerak, celah antara otot dan tulang sangat kecil. Yuzuriha tidak bisa melakukannya. Untuk memenggal kepalanya, mereka harus menghentikan gerakannya. Tapi si serigala abu-abu karena kelaparan, menangis keras. Apa ini? Suaranya keras sekali. Gabimaru tidak menyangka, meskipun dia sudah sangat berhati-hati, dia masih terkena satu tamparan. Dia mencoba menekan lukanya dengan tenaga dalam, tapi tubuhnya sudah mencapai batasnya. Dia tahu dia harus segera bangun, atau hari ini adalah hari kematiannya. Tapi tubuhnya tidak mau bergerak. Dia pikir dia pasti akan mati. Tapi di saat-saat kritis, Yuzuriha menyelamatkannya. Mungkin karena menghadapi kematian, dia memahami, niat pedang tidak hanya bisa menangkis serangan lawan, tapi juga bisa melukai musuh. Akhirnya, si serigala abu-abu karena kehabisan tenaga, jatuh ke tanah. Posisi ini adalah cara terbaik bagi wanita untuk memenggal kepala seseorang. Meskipun seharusnya berhasil, tetap saja ada kejadian tak terduga. Demi bertahan hidup, pria itu melompat, menghindari serangan mereka berdua. Gabimaru yang mendapat kesempatan bernapas, demi bisa membunuh lawannya, terpaksa membakar 3 tahun umurnya, dan menggunakan jutsu terlarang ninja api. Ninjutsu, kereta api neraka versi penyihir api. Ninjutsu, jahitan angin versi penyihir api. Ninjutsu, neraka besar versi penyihir api. Ninjutsu, api duri berpikir versi penyihir api. Meskipun pertahanan raksasa itu tak terkalahkan, dia tetaplah makhluk berdaging dan berdarah. Ditambah lagi, pepohonan di sekitarnya terbakar, dan asap mengepul ke atas. Raksasa itu tidak bisa bernapas di atas sana, jadi dia terpaksa membungkuk dan terengah-engah di tanah. Ternyata, bertubuh tinggi belum tentu baik, dan inilah yang diinginkan Sagiri. Cepat tebas, aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dengan ayunan pedangnya, akhirnya dia berhasil memenggal kepala raksasa itu. Namun, karena api yang besar, monster di sekitarnya tertarik datang. Pertempuran mereka baru saja dimulai. Mata pria itu tergores pedang. Tetapi sebelum pedang itu menebas, bunga tumbuh di matanya. Hanya dalam 0,2 detik, lukanya sembuh. Algojo itu terus menyerang tanpa menyerah. Meskipun ia berhasil memotong setengah tubuh lawannya, dalam 5 detik, lukanya akan sembuh oleh tumbuhan. Ternyata dia adalah manusia abadi di pulau itu, memiliki kemampuan hidup abadi, dan setiap kali dia hidup kembali, kekuatannya meningkat 50%. Sungguh tak terkalahkan. Ternyata 3 menit yang lalu, Enza berencana meninggalkan pulau neraka dengan perahu. Namun, di tengah jalan, mereka diserang kecebong. Terpaksa mereka meninggalkan perahu dan melarikan diri. Namun, suara jatuhnya mereka
menarik lebih banyak kecebong. Demi bertahan hidup, mereka berdua membunuh monster sambil mencari jalan keluar. Namun setelah mencapai akhir, dia menemukan bahwa rekan yang pergi lebih dulu ternyata telah menjadi setengah vegetatif. Tanpa mengerti alasannya, Dianzuo mencoba membangunkannya. Tiba-tiba, menghadapi situasi dikepung oleh monster. Awalnya mereka bisa bekerja sama untuk menerobos. Namun tak disangka, narapidana terpidana mati saat itu justru kehilangan semangat bertahan hidup. Dianzuo sangat menyadari, tanpa bantuannya, sendirian saja, tidak mungkin bisa menerobos dan bertahan hidup. Demi memberi harapan bertahan hidup pada rekannya, dia rela membiarkan kecebong menggigit dirinya untuk membangkitkan keberanian pemuda itu. Namun meskipun begitu, narapidana tetap tidak percaya diri, hingga Dianzuo menyebutkan keluarganya masih harus merawat kakeknya yang berusia 156 tahun. Untuk menunjukkan arti hidup kepada bocah itu, ia memutuskan untuk menerima pedang dan melarikan diri bersama Algojo. Keduanya tidak menyangka, setelah berputar-putar, mereka akan kembali ke pulau kecil itu, dan mereka juga diincar oleh kura-kura. Untuk menghemat tenaga, mereka berbalik dan berlari ke hutan. Siapa sangka kura-kura bisa berteleportasi dan menghantam Densaku dengan Kamehameha. Tapi saat dia maju untuk menghabisinya, Algojo yang pura-pura mati menusuk matanya dengan pedang. Densaku tidak menyangka, luka kura-kura langsung sembuh. Saat itu dia menyadari, kura-kura itu abadi. Daripada kehabisan tenaga dan mati di sini, lebih baik memotong-motong tubuhnya untuk memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Jadi, dia menggunakan pedangnya untuk memotong kepala dan kaki kura-kura, lalu buru-buru melarikan diri ke hutan. Tapi sedetik kemudian, bajunya robek. Kura-kura, dengan tubuh yang belum pulih, menghalangi jalan mereka. Mereka mengira akan terjadi pertempuran besar lagi. Tetapi guru Densaku memotong kepalanya lagi, memberi mereka lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Meskipun gurunya buta, dengan penciuman dan pendengarannya yang tajam, ia bisa bergerak bebas di hutan. Dia memang orang yang aneh. Alasan dia datang tepat waktu adalah karena dia menemukan bahwa di sekitar pulau hanya ada satu jalur laut keluar, dan dia juga mendengar ada monster yang menjaganya agar bisa kembali dengan selamat. Dia sengaja datang ke pulau itu untuk mencari orang yang sepaham untuk membentuk tim. Namun, sebelum guru dan murid itu selesai berbincang, kura-kura muncul kembali di samping Densaku. Aku diremehkan. Meskipun Si Yuan menyelamatkan mereka dari bahaya, pada saat penyelamatan, tenggorokannya sendiri ditusuk. Marah, Densaku ingin membalaskan dendam gurunya. Jadi dia mengayunkan pedangnya ke kepala kura-kura. Namun, kura-kura yang telah beregenerasi telah meningkatkan semua atributnya sebesar 60%. Dia telah melihat semua gerakan Algojo. Setelah mundur, dia tahu betul bahwa dia harus melarikan diri. Tetapi melihat gurunya yang terluka parah, dia terpaksa menyerah pikiran naif itu dan memilih untuk bertarung sampai mati. Hujan duri bambu. Kubilang aku sudah melihatnya. Dia tidak menyangka, jurus pamungkasnya akan terhindar semuanya, dan dia malah ditusuk 8 lubang. Rasa dingin kematian yang tiba-tiba hampir membuatnya pingsan. Untuk memberi gurunya waktu melarikan diri, dengan sisa tenaganya, dia menyerang kepala kura-kura dengan keras. Kamu tidak akan bisa. Meskipun saya mati, saya tetap ingin mereka melarikan diri. Apapun caranya. Berjuang habis-habisan untuk memberi waktu. Namun kali ini, lawan juga tidak menyayangkannya. Satu pukulan menghancurkan tulang punggungnya. Meskipun tenggorokannya sudah tidak bisa mengeluarkan suara, dia tetap memberi isyarat pada gadis itu. Jangan datang, cepat lari. Namun guru yang sudah buta tidak bisa melihat ekspresinya. Kemudian dia menarik keluar pedang dan mencoba membantu. Meskipun Dianzuo sangat ingin mencegah Si Yuan, namun karena tenggorokannya terluka parah, dia tidak bisa mengeluarkan suara. Melihat gurunya semakin mendekat, dia hanya bisa menahan rasa sakit yang luar biasa. Dengan sisa tenaga terakhir, dia mengeluarkan suara berdarah untuk mencegahnya. Beruntungnya, Si Yuan akhirnya memahami wasiatnya. Akhirnya dia melarikan diri bersama pacarnya. Padahal dia sudah mati, namun dia masih berjuang dengan kekuatan tekadnya. Terus menyerang Master Kura-Kura, untuk memberi waktu bagi keduanya untuk melarikan diri. Guru, maafkan saya, padahal kamu sangat menghargai saya. Kamu memiliki kemungkinan. Melihat pria itu kakinya dipotong, dia telah memenuhi wasiat terakhirnya. Memang pantas disebut pria sejati. Anak laki-laki itu harus dipotong 39 kali pada hari pertama. Namun setiap kali dia bisa selamat. Meskipun setelah operasi dia menua 97 tahun. Namun hanya dengan meminum susu hasil sendiri, dia bisa kembali ke keadaan anak berusia 3 tahun. Dia menerima penyiksaan seperti itu karena semuanya dimulai dari pencarian ramuan obat langit. Wanita itu tidak pernah menyangka lawannya ternyata kuat sekali. Hanya dengan satu serangan, tangannya patah.
Kemudian dia dengan kecepatan 7 kali suara, satu tendangan menghantam kepala lawannya hingga berputar 361 derajat. Namun tidak sampai 2,5 menit dia pulih. Segera, Hua Meiyuan menyadari kemampuan generasi super ini, dan kekuatan serta kecepatan tubuh super. Sudah pasti ini adalah legenda tentang dewa. Untuk bisa cepat mengalahkan musuh, dia rela membakar 5 tahun umurnya, menggunakan teknik api ninja yang dibanggakannya, untuk mencoba membakarnya hidup-hidup. Teknik api ninja. Namun yang tidak pernah dia duga adalah, meskipun lawannya terbakar menjadi arang, dia tetap tidak mati. Meskipun kekuatan dewa sangat luar biasa, namun itu tidak memberi dampak pada Hua Meiyuan, karena dia memiliki perlindungan berlian. Kemudian keduanya melanjutkan pertarungan sengit. Meskipun dewa dengan satu pukulan menghempaskan lawannya, namun kakinya juga terlepas, tapi luka ini bagi dia hanya butuh 2,5 tahun untuk pulih. Sayangnya Hua Meiyuan terpaksa terus mencoba mencari cara untuk mengalahkan dewa. Namun setelah beberapa kali bertarung, dia segera menyadari serangan dan pukulan tidak ada efeknya, dan pihak lawan juga menunjukkan kekuatan ki yang belum pernah dilihatnya. Jika terus bertarung seperti ini, maka daya tahan tubuhnya akan cepat habis. Harus menemukan titik lemah lawan. Jika api saja tidak bisa membunuh, maka satu-satunya jalan adalah mundur. Tapi yang tidak disangka olehnya, saat menyerang kedantian lawan, ternyata ia merasakan dampak yang sangat kuat, dan lawan bahkan memuntahkan darah segar. Apakah titik lemah lawan adalah Dantian? Namun saat ia ragu-ragu, Tianxian yang membuka saringan mulai menggunakan ki yang dapat meningkatkan kekuatan 78 kali lipat. Karena itu ia terdesak mundur, dan pertahanannya sama sekali tidak efektif. Beberapa serangan ki yang kuat hampir membuatnya pingsan, tapi begitu mengingat istrinya, ia memaksakan dirinya untuk bangun. Lalu ia melawan semua serangan dan maju, bertarung dengan Tianxian, demi kembali ke sisi istrinya. Aku harus hidup kembali apapun yang terjadi. Aku akan kembali hidup. Meski mataku dan hidungku rusak, aku harus kembali hidup. Bahkan jika aku mati, aku harus kembali hidup. Jika bisa beregenerasi, maka aku akan menghancurkannya lebih cepat. Tidak mungkin, ternyata oleh manusia. Meski berhasil menghancurkan tubuh dewa, namun Hua Meiyuan sangat sadar, lawan tidak akan mati begitu saja. Jawab aku, di mana obat dewa itu? Namun dewa hanya tersenyum. Dia tidak menyangka, seorang manusia bisa memaksanya sampai sejauh ini, untuk mengalahkan Hua Meiyuan yang sangat kuat. Dia harus menggunakan jurus besar Huo Gui Jie. Kemudian tubuhnya mulai ditumbuhi bunga, hingga seluruh tubuhnya tertutup. Karena itu, anak laki-laki pun terkejut. Hua Meiyuan tidak menyangka lawan bisa berubah menjadi bentuk Teletubbies. Melihat monster yang mengerikan ini, dia hanya bisa memaksa menekan rasa takut dalam dirinya, menyuruh dirinya untuk tetap tenang, harus menghadapi serangan satu persatu. Tapi bunga terompet itu tidak bermain fair, langsung melepaskan tegangan tinggi 100.000 volt. Dia pikir dia pasti mati, tapi ternyata dia masih bisa duduk. Memang benar dia pria yang punya aura protagonis. Namun setelah sengatan kedua, kekuatan tubuhnya hampir habis. Dia hanya bisa menahan serangan lawan. Segera dia sadar, dia mungkin akan mati di pulau ini. Tapi gurunya pernah berkata, meskipun mati, pastikan lawan tergores. Jadi saat akan dibunuh, dia menggunakan kekuatan terakhir, dan melukai tubuh lawan, dan menggunakan teknik api, untuk membakar semua tentakel monster. Namun ini justru membuat lawan marah. Dia kira akan dipukul seperti Pikachu. Namun di saat kritis, seorang gadis kecil berambut pirang menyelamatkannya. Karena itu, Tianxian hampir muntah darah. Meski berhasil menghindari telapak tangan monster, namun di bawah jurang,